Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, lagi-lagi panggung podcast Refli Harun dijadikan arena penyebaran fitnah sahabat. Kali ini lewat sosok kontroversial yang kita tahu memang dari dulu memblow up habis-habisan tentang ijazah palsu Pak Jokowi dan bahkan sudah menerima hukuman, yaitu Bambang Tri. Dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat diskusi hukum dan logika, justru berubah menjadi panggung propaganda dan kebencian. Narasi liar kembali digoreng dan bahkan secara lantang menyebut bahwa Ibu Presiden Jokowi adalah merupakan keturunan Tionghoa PKI. Bahkan dikaitkan dengan Nenek Aidit. Sebuah tuduhan yang saya kira sangat absurd, yang tidak hanya menghina tetapi juga menyesatkan publik dengan bumbu kebohongan yang dipoles seolah-olah ini adalah fakta sejarah. Dan yang paling ironisnya lagi, karena itu dibumbui dengan melibatkan Uskup Agung di Semarang. Katanya informasi terkait soal orang tua Jokowi, Ibu Jokowi PKI, itu diperoleh Bambang Tri pada tahun 99. Dan ironisnya, karena orang yang disebut namanya sebagai Uskup Agung itu sudah meninggal sahabat. Ini coba kita cek videonya. Hari Mulyono dan Dumarno. Jadi dari tiga ibu yang berbeda. Silakan Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi dengan Yang Meiwa punya anak Jokowi itu ya, Heru Purnomo itu yang saya yakin ya, dari berbagai data itu kan bapaknya kandung Jokowi ya Heru Purnomo itu, ibunya yang namanya Yang Meiwa itu punya anak Jokowi itu, gitu kan? Ya. Nah, Ya, itu dari mana informasinya? Sesuai apa? Iya, soal Yang Meiwa dari mana? Ya. Sumber info saya, sumber info saya itu sangat kuat. Bang Refli, almarhum Uskup Puja Sumarta, ya dari Semarang itu. Gimana ceritanya Uskup itu? Perlu saya refresh di sini ya. Itu cerita itu diberikan Uskup Puja Sumarta kepada saya tahun 99. Jadi belum ada cerita soal Jokowi lah waktu itu. Karena Uskup Puja Sumarta cuma menceritakan itu tentang Aidit, gitu loh. Nah, yang saya tahu soal Aidit itu ya, kata beliau ya, itu tahun 6566 itu ada orang datang ke Uskupan Katedral Semarang itu, dia ngaku istrinya Aidit. Nama itu Cina, namanya Yang Meiwa, minta dibaptis sebagai Katolik, mau masuk Katolik lah gitu ya loh. Nah, waktu datang itu dia dalam keadaan hamil, gitu loh. Ini Tapi ngakunya istri Aidit. istrinya Aidit ngomongnya itu, gitu ya. Nah, oke, itu ada terima, tapi butuh persiapan dulu. Nanti ada balik lagi beberapa waktu lagi gitu, bisa langsung dibaptis gitu ya. Nah, ketika datang lagi itu siap dibaptis itu, dia sudah bawa anak yang 4 atau 5 tahun. Oke. Kan berarti bukan yang dikandung kemarin gitu loh. Lah, yang datang itu yang 4-5 tahun itu namanya Joe. Kalau kita melihat video tersebut, saya kira kita bisa mengambil asumsi bahwa memang Refli Harun telah melampaui batas tanggung jawab moralnya. Sebagai seorang akademisi hukum, ia justru memberi mikrofon bukan sebagai orang yang mau memberikan bentuk kebenaran, tetapi justru kemudian disodorkan kepada para provokator dengan bungkus kebebasan berpendapat. Dia sebenarnya sekali lagi sudah memberi tempat bagi penyebar hoaks, penyebar kebohongan untuk menodai reputasi orang lain tanpa dasar bukti. Bayangkan saja Bambang Tri berbicara seolah ia saksi sejarah, padahal pernyataannya tak lebih dari dongeng yang dipenuhi delusi dan kebencian. Klaim bahwa ia mendengar dari Uskup Agung Semarang pada tahun 99 saya kira hanyalah retorika murahan untuk memberi bobot palsu pada hoaks, karena itu pun tak bisa dikonfirmasi sebab
uskup ini sudah lama meninggal. Jadi yang dilakukan ini saya kira bukan sekedar fitnah personal ya, tapi merupakan bentuk penyesatan publik yang sangat berbahaya dalam era digital seperti hari ini. Satu podcast penuh kebohongan ini saya kira bisa membakar kepercayaan masyarakat pada negara dan pemimpinnya. Inilah bahayanya ketika narasi sampah dibungkus seolah kebebasan akademik dan dipertontonkan di ruang publik. Dan disinilah Refli Harun harus bertanggung jawab, sahabat. Seharusnya orang seperti Refli Harun juga ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, sebab apa yang dia lakukan dengan memberikan panggung terhadap Bambang Tri di podcastnya ini adalah merupakan bentuk kolaborasi yang apik saya kira dalam rangka mendegradasi keluarga Pak Jokowi, menghinakan keluarga Pak Jokowi. Karena itu dapat diasumsikan bahwa sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bambang Tri ini bersama dengan Refli Harun adalah merupakan fitnah, dan Refli Harun lah sebagai fasilitatornya. Sekali lagi ini bukan soal perbedaan pendapat ya, tapi ini adalah soal etika tanggung jawab moral di ruang publik. Membuka panggung bagi penyebar hoaks berarti turut menabur racun kebencian, dan itulah yang dilakukan oleh Refli Harun. Dan di sini saya berharap publik sadar, apalagi di tengah derasnya arus informasi, ada suara memang yang sengaja dibuat untuk menghancurkan kepercayaan, bukan menyuarakan kebenaran. Refli dan Bambang Tri boleh bicara, tapi saya yakin sejarah akan mencatat siapa yang berjuang sebenarnya dengan fakta dan siapa yang hidup dari kebohongan. Apa yang dipertontonkan Refli ini saya kira sangat jelas, sahabat ya. Bersama dengan Bambang Tri telah menyebarkan hoaks secara gila-gilaan. Karena itu sekali lagi kita sangat berharap agar Polda Metro Jaya betul-betul bagaimana supaya kasus ini bisa selesai. Orang-orang seperti ini harusnya memang dikerangkeng, di penjara kembali, terutama Bambang Tri. Sebab Bambang Tri ini adalah orang yang pernah mendapat pengampunan dari Presiden, tetapi sepertinya dia tidak berterima kasih, malah semakin kurang ajar saja, sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.